barulah sini menampakkan akan keilmuan dan amal sidin itu tadi. Artinya apa? Saking sifat tawaduknya sidin, saking sidin menyamarkan lawan ilmu sidin tadi. Jadi nangkai tujuan hendaknya kita kayak apa kita? Artinya kita beramal-amal itu hendaknya bagusnya, walaupun peribahasa yang kita amalkan itu Fatihah sedikit. Tapi lamun kita belajar bujur-bujur, kita ambil sanadnya hingga sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sedikit yang kita amalkan, tapi amal itu atau berentet sanadnya sampai ke atas, sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah beber daripada yang kita comot dari kitab sini, kita ambil dari kitab sini, kita amalkan tapi kada ada izin. Hati-hati, ya bisa nang kada sesuai lawan kita, istilah minum obat juga amun kada sesuai lawan kita kelewat dosis, walaupun istilahnya nang diminum tuh obat dina obat sakit kepala aja, tapi kada sesuai, kada cocok lawan kita, itu bisa merusak sama amalan min tujuan. Bahkan pernah kalau ulun kisahkan, kalau pada salah nang ujung kisah mengamalkan ya kohar ya nang 100 ya, tapi mencari seorang ada tahu rasa anu Jepang, rasa nyaman ya, Asmaul Husna diamalkan ya kan kisahnya sidin ini atau membeli kisah ada bapak jual ya. Ini sidin itu kejadian meninggal kalau sudah lah. Sidin itu kepala dinas di Banjarbaru. Yang itu tanya buka di bukunya, entah di senjata mukmin kan, entah di manakah, cuma lalu terdapat amalan ya kohar itu tadi dalam sehari semalaman itu kan perintahnya itu dalam buku itu membaca 90 kali aja. Cuma karena dasarnya kadada belajar, kadada memaham sorongan. Ujar sidin 90 kali dia membaca nang kayi ini amalnya. Apalagi lamun aku membaca banyak. Dibaca sidin lah sampai 5.000 sehari. Kabul juga kan lah. Cuma kabulnya mudarat jadinya, arti mudaratnya tuh diantaranya faedah ya kohar tuh kan disegani oleh anak buah. Selalu kalimpatan memakai kabul juga kan, cuma hendak minta tanda tangannya anak buah takutan. Hendak maju ya asalnya rame bagaya. Ini bategangan bagaya di kantor. Ajar sidin kenapa dia lah di kantor nih jadi bau bah benar kenapa? Ditakuni nang lain, takuni aku aja rasa ngalih, rasa segan, kayak bahari rasa rami aja. Lagi dulu serami jalawan bosnya nang istilahan kok pandai dan apa? Bingung juga sidin kada rami jadinya nang keinginan ya kan. Lalu waktu itu entah siapa nama datang, Allah alam mereka juga. Lalu datang ke rumah ulun. Ujar ulun kan ada paham juga nang kakak ini ya kan. Ulun bawa waktu itu ke dalam pagar. Waktu itu masih hidup almarhum guru Nojihan dalam pagar. Ujar ulun kita kayak abah angkat ulun aja, ujar ulun ini. Nyaman kalau bertahan lagi kayak pakarnya ujar ulun. Pas sampai ke dalam pagar, sidin ada tamu, ujar abahnya almarhum abah guru Nojihan, masuk dulu nak aja sidin. Abah ada tamu. Duduk di dalam ruang tengah. Bulik tamu masuk sidin, masuk langsung menapak ke kayak kawan nang lembawa tadi. Oh jasidin ampihlah ma'amalakan ya kohar jasidin kan. Padahal belum berkisah ya. Ini orang hawas lah ya kan. Lalu dibari sidin banyu sebotol, disuruh sidin meminum, disuruh sidin ketempungas hendak turun kantor lah. Minum tempungas akan sidin. Limbahnya sampai ke kantor, ampih minum ma'amalakan ya kohar ya. Ya kadang buang kalimpanan rame ya, belum nah bagaya baalkan. Kalau dipandang tadi kan tina sepele aja, kalau ya kohar jadi amalakannya kada cukup lawan kita. Maamalakannya liwat sama bodrek aja jadi minum misalnya, tapi minumnya serauk sekontongan. Oknam tahun sampai sekontongan ada tele lah ya, karena kada sesuai lawan hal keadaannya itu ya Allah ya Rahman. Jadi ampun maaf bila kita hendak beramal itu bagus juga ketetapuna supaya yang kita amalkan tuh bujur-bujur jadi manfaat, yang kita amalkan tuh bujur-bujur jadi barokah. Harapan kita kena dapat manfaat dari satu amaliah itu, cuma karena kita kada tahu
karena ambil dari kitab sini, buka kitab sini, belajar kada buju-buju betakun, itu malah jadi mudah, Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuan Syekh Muhammad Seman, Sidin sangat menyembunyikan lawan ilmu amal Sidin itu tadi. Sangat tawadu. Bila ada guru-guru lain istilahnya ke bahasa kita, Sidin akan menyuruh nang lain. Tapi sudah ada izin dari pintu Hadratul Rasul, hanya Sidin menampakkan diri Sidin. Sehingga nampaklah seperti kezohiran matahari pada ketika tengah hari. Artinya apa yuk dikenal masyhur Sidin. Buktinya Sidin itu masyhur. Sidin di mana? Makam Sidin di Madinah, ya kalau. Tapi kayak kita sini masyhur Sidin dikenal. Buktinya apa? Setiap tanggal 2 Zulhijjah masing-masingnya mahauli Syekh Seman. Padahal orang Madinah sendiri mana ada nang mahaul istilahnya tadi lah. Apalagi zaman-zaman ini nang kota Mekah Madinah itu lebih banyak dikuasai oleh Wahabi. Istilahnya mana percaya istilahnya nang haul itu tadi. Kan lain pada dikayaki kita ini tadi 2 Zulhijjah mahauli Syekh Seman rajinlah. Masya Allah, karena di situ memang dipadahkan kelebihannya, keistimewaan orang nang mahauli Syekh Seman tadi tiap-tiap 2 hari bulan Zulhijjah itu tadi. Subhanallah, tabarakallah. Itu pertama. Yang kedua yang menjadikan masyhurnya Tuan Syekh Muhammad Seman itu kenapa? Salah satunya kayak kita ini memang ada khalifahnya. Arti khalifah itu murid Sidin. Siapa murid Syekh Seman itu kayak kita, yaitu Datuk Kalampayan itu tadi. Allah ya. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi dapat kita pahami hendaknya kita mutabaah. Arti mutabaah itu mengikuti kepada salaf-salaf yang terdahulu. Maksud salaf itu orang-orang yang pendahulu kita lah. Contohnya tadi Tuan Syekh Muhammad Seman yang turun kepada murid Sidin Datuk Kalampayan. Apa asbabnya? Ba'amaliyah itu andaknya belajar bujur-bujur supaya kita ada manfaat, ada barokah yang kita dapat. Jangan bahapal, mentang-mentang misalnya bisa membaca lalu bahapal, jangan. Alangkah bagusnya belajar bujur-bujur supaya berberkat kita tadi. Dan lagi diantaranya setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu. Barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma raham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Artinya kurang yang mengamalkan doa ini tadi dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam golongan, di dalam kelompok wali kutub. Bukan mengamalkan ini jadi wali, kenyamanan ya. Bisa aja bang, teman Allah Ta'ala menghendaki lah. Cuma yang jelas orang jadi wali itu kadang awal dikehendaki. Kalau pun berkehendak jadi wali, begini di kamar, wirid, bacaan kada tahu diurang lagi misalnya tadi lah. Nang membimbing kadada jamin keluarnya bukan jadi wali tapi ke atas barisnya jadi wala ya kan. Karena orang yang bauzlah itu aulia min aulia ilah itu ada murabi mursyid yang mengarahkan. Jangankan istilah orang menjalani suluk seperti itu tadi, kita hidup ini pun perlu ada yang mengarahkan kita agar kita selamat. Namun kita kada dengan mengarahkan kita tahu apa ujar kehendak nafsu kita aja, ia nang sasar jadi. Maka karena itu satu keuntungan, satu apa ujar orang kita selain daripada keuntungan tadi, satu kemaslahatan lawan dirinya, kebaikan lawan dirinya maksudnya apabila ada di lingkungannya, keluarganya ada di situ orang yang berpengetahuan agama.
Kenapa? Karena dari kita berjiran, bertetangga atau keluarga orang yang berpengetahuan di agama atau sebutlah orang alim tadi, setidaknya ada memberikan barokah syafaat ilmu itu tadi kepada orang yang disediakan. Ada mungkin sih, jadi kada berdoa mendoakan jiran tetangga ya malah mesti di dalam doa orang soleh itu ada mendoakan nang keluarga jiran tetangga kita berjiran sawab dua sangkut jiwa tabuat jiwa barokah satu keuntungan. Apalagi di dunia berjiran, di kubur berjiran ya, adalah manfaatnya berjiran lawan orang alim itu ada faedahnya. Anak-anak murid sidin datang berziarah kita nang kubur di parak sidin itu sedikit banyaknya tak umpat jua di kubur adalah sawab jua. Maka karena itu patut jua, bagus jua, hanya awal lah. Ada rezeki kita tukar akah tanah, kalau perlu ada orang yang alim empat kubur kayak kita empat kubur sama-sama tadi itu mengalir tadi wah ini istilahnya mencari tanah kubur mengalir juga Allah ya karim. Setidaknya amalnya lah kita kau menuruti mudah-mudahan ya kan insyaallah mudah-mudahan jadi orang yang mengamalkan itu diberikan oleh Allah Ta'ala, dinaikkan oleh Allah Ta'ala atau dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam jumlah martabat wali kutub. Dan lagi kata Tuhan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu adalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuhan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an, lazimkan olehmu atau biasakan olehmu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah guduan di waktu pagi wa asyian di waktu sore, qiyaman waktu berdiri wa qu'udan waktu berduduk wa ala junubikum dan atas berbaringnya kamu, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakkan istighfar dan menyampaikan segala hajat manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari wasiat Tuan Syekh Muhammad Seman tadi yang memperbanyak zikir, istighfar, sembahyang Jumat, sembahyang 5 waktu, waktu berdiri, waktu berduduk, hendaknya selalu ingat Tuhan Allah Ta'ala. Yang perlu kita perhatikan benar yaitu sembahyang 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Kenapa? Karena dari sembahyang 5 waktu itu kunci daripada segala amal. Biar berhimmat berzikir tapi kada bersembahyangan, berhimmat bersalawat tapi kada bersembahyangan, berhimmat membaca ratib dalail macam misalnya tapi kada bersembahyangan, kada jadi napa-napa. Biar nang habis duit berkarung-karung bersedekah tapi kada bersembahyangan, kada jadi napa-napa. Atas dasar napa ulun membadahkan kada jadi napa-napa, hadis Nabi jelas. Ujar Nabi nang paling pamulaan kena dilihat ditimbang daripada amal seorang hamba itu. Amal seorang hamba itu, ujar Nabi, itu amal sembahyangnya. Apabila amal sembahyangnya terdapat kesempurnaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal-amalnya yang lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila amal sembahyangnya ada terdapat kekurangan dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang lainnya pun ditolak juga. Bila amalnya ada terdapat sempurna diterima, amal yang lain diterima juga. Bila amal sembahyangnya ada terdapat kekurangan dan ditolak, amal yang lain pun ditolak pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi dapat dipahami, sempurnakanlah sholat kita sekamampu kita. Istilah sempurna kita harus tahunya itu Allah Ta'ala yang sempurna urusan. Yang penting kita berusaha
mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala tersebut dari sembahyang 5 waktu itu sekamampu kita sesuai sepengetahuan kita. Istilah diterima dan tidak kita yakin aja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma berusaha, arti sempurna itu berusaha yang khusyuk. Nanti kami kadang-kadang ngalijuannya Allahu Akbar, hanya tutong baca doa kita keingatan iwak ada betudung kucing ngiong-ngiong kunci ada tercabut ya kan, was-was kadang-kadang itu masuk di dalam sembahyang itu nah ingatan itu was-was lah Allah ya Karim. Ada yang seperti itu rajin kita ta'ala kadang memungkiri kita maka kan itu tadi ujarulun kalau masalah yang soh tidaknya diterima dan tidaknya itu urusan Allah Ta'ala. Cuma kita yakin Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat ya lawan hal ehwal kita. Selama kita mengerjakan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan kita, yakin diterima oleh Allah Ta'ala. Dan lagi setengah daripada perkataan Tuan Syed Muhammad Seman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syed Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyerahkan daku ya Seman, ya Seman, ya Seman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun akhirat, ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tulungi akan dia. Sahdan adalah dikeluarkan nama Tuan Syed Muhammad Seman itu daripada Lauhil Mahfuz. Dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab tawakatnya itu. Dan setengah daripada karamat Tuan Syed Muhammad Seman yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala sampai aku di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis takut maka aku berdiri di haluan kapalku. Lalu aku berteriak sehabis suaraku, ya Seman, ya Seman, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan. Itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeriku itu dengan selamatnya dengan berkat karamat Tuan Syed Muhammad Seman. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syed Muhammad Seman. Dan lagi dari karamat Tuan Syed Muhammad Seman adalah perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya, dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syed Muhammad Seman hingga sampai kepada bacaan waj'al lana min kulli dhaikin faraja wa kullu hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syed Muhammad Seman hadir di hadapanku dan berkata kepada aku, ulang-ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudahnya dengan berkat karamat Tuan Syed Muhammad Seman. Maka inilah sebahagian dari karamat-karamat Tuan Syed Muhammad Seman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar akan hikayat dan karamatnya. Dan jika engkau hendak mengetahui akan karamat-karamat Tuan Syed Muhammad Seman setelah wafatnya, semuanya tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra namanya. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syed Muhammad Seman itu, jikalau ada hajat kita, yaitu hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, kesusahan, maka tawajjuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat karamat Tuan Syed Muhammad Seman jadi mudahlah serta segera kabulnya untuk Allah. Syahdan adalah Tuan Syed Muhammad Seman itu dilahirkan pada tahun 1132 dari hijratul Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratul Nabi Muhammad SAW hari Arbi'ah 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu faedah, barang siapa melazimkan atau membiasakan membaca manaqib Tuan Syed Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan,
kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syed Muhammad Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah luaskan rizkinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.